Meriam kebanggaan Prancis, tank legendaris Amerika, sistem pertahanan tercanggih Eropa. Satu persatu dikirim ke Ukraina. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa yang benar-benar selamat dan berapa yang berubah jadi bangkai besi di medan perang? Hari ini kita bakal bongkar satu persatu alutsista NATO yang jadi korban keganasan Rusia. Dan percayalah, yang terakhir bakal bikin kamu mikir ulang soal perang ini. Kita mulai dari senjata yang katanya game changer, tapi justru jadi target prioritas Rusia. Dunia sempat terpukau ketika Prancis mengirimkan Caesar, sistem artileri canggih senilai 4 juta euro atau sekitar 67 miliar rupiah per unit. Senjata ini digadang-gadang sebagai puncak teknologi artileri Eropa yang mahal, presisi, dan mematikan. Caesar dibekali amunisi standar dengan jangkauan sampai 42 km, amunisi jarak jauh, bahkan amunisi cerdas yang diklaim bisa menjangkau 70 km. Laju tembaknya pun mencapai 6 peluru per menit dengan akurasi yang tinggi. Ditambah lagi, sistem ini punya kemampuan hit and run yang sangat cepat, menembak lalu langsung pindah sebelum musuh sempat membalas. Prancis dan negara-negara koalisi mengirimkan sekitar 120 unit Caesar ke Ukraina, baik varian MK1 6x6 maupun 8x8. Bahkan, seluruh hasil produksi Caesar tahun 2025 dialihkan untuk Ukraina. Sebagian dikirim langsung oleh Prancis dan sekutu, sebagian lagi dibeli sendiri oleh Ukraina. Hasilnya, Ukraina jadi operator Caesar terbesar di Eropa. Tapi, realitas di garis depan Ukraina jadi tamparan keras bagi industri pertahanan Barat. Sistem yang dibangun dengan presisi tinggi dan biaya raksasa ternyata tidak kebal terhadap ancaman murah, drone kamikaze yang harganya bahkan tidak sebanding dengan satu ban Caesar. Di wilayah timur laut Ukraina, satu unit Caesar terdeteksi drone pengintai Zala dan hancur total dihantam Geran 2. Di utara Komar, drone FPV merekam detik-detik Caesar dilumpuhkan. Ya, meski demikian harus diakui, Caesar ini masih dianggap punya tingkat kelangsungan hidup tertinggi di kelasnya. Mayoritas kehancurannya terjadi bukan karena duel artileri langsung, melainkan karena terlacak drone saat berpindah posisi, sebuah realitas pahit perang modern. M1A1 Abrams akhirnya ikut terjun ke medan perang Ukraina. Amerika Serikat mengirim 31 unit pada tahun 2023, disusul gelombang besar dari Australia dengan 49 unit tambahan. Tank buatan Amerika ini sejak lama dianggap sebagai salah satu tank tempur utama paling tangguh di dunia, simbol dominasi lapis baja Barat. Keunggulan utama Abrams ada pada meriam laras 120 mm yang bisa melumpuhkan target dari jarak jauh dengan presisi yang tinggi, bahkan saat tank melaju dengan kencang. Tapi yang paling dibanggakan justru aspek keselamatan kru. Abrams dirancang agar awaknya tetap hidup meski kendaraan terkena serangan fatal. Ditambah lagi, sistem pencitraan thermal canggih memungkinkan kru melihat dengan jelas menembus debu, asap, kabut, hingga kegelapan total. Tapi, ketangguhan di atas kertas tidak sejalan dengan realitas. Sampai pertengahan tahun 2025, puluhan unit Abrams dari kiriman awal Amerika dilaporkan hancur atau rusak berat, mayoritas akibat serangan drone bunuh diri Rusia. Abrams dibuat untuk menghadapi tank dan ATGM era Perang Dingin, bukan ribuan drone FPV murah yang menyerang dari segala arah. Ia unggul dalam duel frontal, tetapi rentan dari samping dan atas, sudut serangan paling umum di Ukraina. Di doktrin Amerika, Abrams beroperasi di bawah superioritas udara mutlak. Tanpa ini, nasibnya berubah drastis, menjadi trofi perang Rusia, bahkan ada yang dibawa hingga ke Cina sebagai hadiah Natal geopolitik. Jerman masuk untuk menutup celah yang ditinggalkan M1A1 Abrams dengan mengirim Leopard 2. Tank ini dianggap lebih cocok untuk Ukraina, lebih mobile, mampu melaju hingga 75 km per jam, unggul di medan lunak khas Eropa Timur, dan relatif lebih efisien bahan bakar. Daya tembaknya mematikan, berkat meriam smoothbore rain metal 120 mm dengan jarak tembak lebih jauh dan penetrasi lebih besar, ditambah sistem perlindungan berlapis.
Sekitar 100 unit Leopard 2 dari berbagai varian dikirim oleh Jerman, Spanyol, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Belanda, dan Kanada. Di awal, Leopard 2 disebut sebagai senjata pengubah permainan. Tapi di medan tempur nyata, reputasi ini langsung diuji oleh realitas yang jauh lebih brutal. Secara teknis, Leopard 2 memang unggul jauh di atas tank-tank Soviet. Masalahnya bukan duel tank, tapi ladang ranjau Rusia yang sangat padat. Dalam serangan balasan Ukraina, banyak Leopard 2 lumpuh bahkan sebelum sempat bertempur, terjebak dan rusak akibat ranjau. Seperti tank modern lainnya, Leopard 2 juga rentan terhadap drone murah yang menyerang dari atas dan samping, bagian yang lebih tipis. Sekitar 40 unit rusak dan harus dikirim ke Ukraina Barat atau Polandia untuk perbaikan besar. Sekitar 31 unit rusak parah dan tak bisa diperbaiki. Sebagian lainnya jadi trofi Rusia, bahkan ada yang dipulihkan dan dikirim kembali ke medan perang. Kali ini melawan tuannya sendiri. Jerman kemudian mengirim 2 varian sistem pertahanan udara Iris-T untuk membangun lapisan pertahanan udara Ukraina. Hingga kini, 9 sistem dilaporkan sudah beroperasi. Iris-T memiliki jangkauan tembak hingga 40 km dengan ketinggian intersepsi mencapai 20 km. Setiap unit membawa 8 rudal dan secara teknis sangat efektif mencegat rudal jelajah, jet tempur, helikopter, hingga drone berukuran besar. Dengan klaim tingkat keberhasilan intersepsi mendekati 99%, di atas kertas, Iris-T terlihat sebagai solusi yang lebih ekonomis untuk menghadapi ancaman drone syahid dan target terbang rendah. Tapi di medan perang, kuantitas mengalahkan kualitas. Satu rudal Iris-T yang harganya jutaan dolar harus digunakan untuk menjatuhkan drone yang nilainya hanya puluhan ribu dolar. Perlahan tapi pasti, sistem ini terkuras stok amunisinya, dipaksa menembak target bernilai rendah secara terus-menerus. Ketika rudal habis, Iris-T berubah dari perisai menjadi sasaran. Salah satu insiden bahkan terekam jelas, memperlihatkan peluncur dan kendaraan radar Iris-T hancur berkeping-keping akibat serangan lanjutan, jadi simbol pahit perang atrisi modern. Inggris ikut masuk ke medan tempur Ukraina dengan mengirim Storm Shadow, rudal jelajah udara ke darat jarak jauh hasil kerjasama Inggris dan Prancis. Senjata ini punya jangkauan hingga 550 km, dirancang untuk menghantam target statis bernilai tinggi dengan akurasi yang ekstrim. Storm Shadow membawa hulu ledak Broads Multistage yang mampu menembus beton bunker sebelum meledak di dalam. Dengan kecepatan subsonik dan teknologi siluman, rudal ini dibuat agar sulit terdeteksi oleh radar. Sejak Mei 2023, Inggris dan Prancis memasok Storm Shadow ke Ukraina, dimodifikasi untuk jet era Soviet seperti Su-24 dan sempat menghantam target strategis, termasuk fasilitas industri dan kilang minyak Rusia. Tapi, Storm Shadow bukan senjata tidak terkalahkan. Rusia mengklaim telah mencegat puluhan rudal menggunakan S-400 dan Pansir S-1. Beberapa jatuh ke Laut Hitam, bahkan ada komponen yang berhasil diamankan hampir utuh di Zaporizhia. Bagi Barat ini kerugian besar. Artinya, Rusia bisa mempelajari teknologi siluman, sistem pemandu, dan hulu ledak Broach modal penting untuk mengembangkan penangkal yang jauh lebih efektif. Melihat masifnya penggunaan drone kamikaze Rusia di Ukraina, Amerika Serikat mengirimkan Switchblade 600 sebagai respons. Di Ukraina, drone ini berevolusi dari sekadar bantuan militer menjadi senjata strategis yang mengubah cara unit artileri dan pasukan khusus beroperasi. Switchblade 600 digunakan secara spesifik untuk menghancurkan target bernilai tinggi di balik garis depan berkat kemampuannya menembus lapisan baja berat. Ukraina mengklaim drone ini berhasil menghancurkan aset pertahanan udara Rusia senilai setidaknya 50 juta dolar, termasuk sistem rudal Rusia. Tapi, keunggulan ini tidak bertahan lama. Dengan harga 100 hingga 150 ribu dolar per unit, Switchblade 600 terlalu mahal untuk perang jangka panjang.
Ditambah lagi, banyak drone ini dijatuhkan atau dinetralkan oleh perang elektronik Rusia, membuat efektivitasnya menurun drastis seiring waktu, dan sekali lagi membuktikan bahwa adaptasi lebih menentukan daripada teknologi semata. Jika dihitung secara keseluruhan, Rusia mengklaim telah menghancurkan 670 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 111.977 drone, 649 sistem pertahanan udara, 27.445 tank, dan kendaraan lapis baja, ribuan artileri, roket, hingga lebih dari 53.000 kendaraan militer sejak dimulainya operasi militer khusus. Angka-angka ini memperjelas satu hal, ini bukan lagi perang Ukraina semata, melainkan perang proksi NATO Uni Eropa melawan Rusia. Putin terus menegaskan framing kalau Moskow tidak berniat menyerang Eropa dan Ukraina hanyalah medan tempur kepentingan industri militer Barat. Di sisi lain, Barat menggencarkan sanksi ekonomi, larangan impor gas, pembekuan aset, pembatasan perdagangan untuk menekan Moskow. Rusia bertahan di awal, tapi beban ekonomi kini mulai terasa nyata.